Swastiastu, sahabat Nusantara, kembali lagi ke channel Widiaksara. Kali ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya. Jadi sudah ada 4 video. Video yang pertama itu ada aksara Sa, Ca, dan Ra. Kemudian ada video yang kedua tentang aksara Ha dan aksara La. Kemudian ada video yang selanjutnya yang membahas tentang mapa, wata, dana, ka, dan da. Nah, semua itu video-video tersebut kenapa saya gabungkan? Saya gabungkan aksara-aksara yang memiliki bentuk yang mirip. Nah, kenapa bentuk yang mirip? Supaya sahabat Nusantara itu lebih mudah menghafalkan bentuk aksaranya dengan bentuk-bentuk aksara yang mirip. Nah, kali ini saya juga akan memberikan bentuk aksara yang mirip juga, yaitu aksara ini. Nah, yang seperti itu disebut aksara nga. Kemudian yang ada ekornya, ini aksara ba. Nah, ada lagi nih yang punya ekor panjang. Nah, ini disebut dengan aksara nya. Oke? Sekali lagi saya ulang. Jadi yang seperti ini. Jadi ingat ya, kalau menulis Bali itu bentuknya itu harus bulat. Jangan menulis itu seperti ini. Banyak yang saya lihat menulisnya seperti ini, lurus. Ini salah. Atau menulisnya seperti ini salah. Banyak yang seperti ini juga salah ya. Jadi untuk membentuk supaya bentuk aksara yang kita buat itu bulat, kita tarik dia ke dalam seperti ini. Nah, yang di depan ini bisa pendek, bisa panjang. Misalnya kalian mau buat bentek seperti ini bisa saja ya, seperti ini misalnya. Nah, ini. Jadi dia ditarik ke dalam sehingga aksara yang kita buat itu bentuknya bulat. Ya, kalau seperti lingkaran, bulat itu kan lingkaran nih, lingkaran seperti ini. Nah, kalau misalnya lingkaran ini kalau kita tulis itu pasti kita menariknya ke dalam. Nah, itu yang disebut dengan bulat. Jadi sekali lagi saya ulang, ini adalah aksara nga, ini adalah aksara ba, dan ini yang isi ekor panjang itu aksaranya. Yang berisi ekor pendek itu aksara ba. Gampang bukan? Gampang kalau menghafalnya itu dimulai dari bentuk aksara-aksara yang mirip. Nah, seperti biasa kita isi dengan pengangge suara ya. Kalau ini dia baru berbunyi nga. Bagaimana kalau biar dia berbunyi ngi? Video sebelumnya saya sudah bahas supaya dia berbunyi ngi diisi dengan, ya pintar sekali, diisi dengan ulu di atasnya. Itu maka bersuara ngi. Kemudian kita lanjut. B-nya, niki yang ada ekornya. Kiba diisi dengan ulu di atasnya, maka suaranya akan, ya benar, suaranya akan bi. Nah, ini yang ekornya panjang sekali. Panjang sekali ekornya. Ininya kemudian diisi dengan ini menjadi nyi. Ini nyi, bi, nyi. Kemudian kalau dia berbunyi u, maka diisi dengan, ya, diisi dengan suku. Supaya berisi dengan suku. Jadi sahabat Nusantara di rumah
sembari nonton video ini, sembari juga ikut melakukan menulisnya. Oh, menulisnya bentuknya seperti ini. Jadi tulisan nanti yang kalian buat itu pasti akan bagus ya. Jadi sambil menulis, sambil kita belajar juga membaca. Nah, ini bacaannya ngu kalau diisi dengan suku. Nah, kalau ini yang ada ekornya itu disebut dengan bu. Ingat, menulis suku itu dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan. Karena kalau menulis aksara Bali itu dari sisi kiri ke sisi kanan. Lanjut, sekarang yang ekornya panjang itu aksara apa? Ya, aksaranya kita isi dengan suku. Maka dia berbunyi nyu. Ini ngu, bu, dan nyu. Nah, kita lanjut. Saya pakai kertas yang sisi ini kosong ya. Supaya dia bersuara berarti taleng. Taleng sesuai dengan namanya, taleng. Taleng itu letaknya di depan. Jadi ditulis dulu talengnya. Kemudian kita tulis nah. Nah, ini bacaannya ngi. Jadi kalau bisa taleng itu adalah setengah dari bentuk aksara ya. Jadi ini kepalanya itu setengah dari bentuknya ini. Nah, jangan disamakan. Nanti jelek kelihatannya nih. Kemudian nih ini kita tulis lagi taleng. Nah, kalau sudah segi-segi gitu berarti ini kalau yang isi ekornya ini bacaannya B. Kemudian kita isi taleng lagi. Kita isi ekor yang panjang. Ini bacaannya nyi. Nyebenyi. Nah, kalau mau bersuara O diisi apa? Sahabat Nusantara semuanya. Ya, diisi taleng dan tedong. Wah, pintar-pintar sekali ya. Kalau sudah nonton video saya yang pertama, kedua, ketiga, dan 4, pasti sudah tahu hafal dengan penganggih suara namanya. Jadi supaya suaranya itu berbunyi A, berbunyi I, berbunyi E, berbunyi O. Jadi berbunyi O diisi tedong. Ini tedong. Tedong itu lebih besar ya. Tedong berasal dari kata tedung. Tedung itu payung. Payung kan besar kan. Nah itu. Jadi ini ki ngo. Ngo. Kemudian kita buat taleng lagi. Diisi dengan aksara ini apa namanya? Ini isi ekornya. Maka ini adalah bo. Nah, bagaimana dengan nyo? Berarti ini panjang sekali aksaranya ya. Karena ekornya panjang. Ekornya panjang. Ditambah tedong lagi. Jadi jawabannya bacaannya nyo. Ngo, bo, nyo. Kalau pepet berarti suaranya pepet. Pepet letaknya di atas. Kita buat nga dulu. Kemudian kita isi dengan pepet. Bacaannya pepet nge. Nah, yang ada ekornya disebut dengan be. Ba ya, diisi pepet. Jadi bacaannya be. Kemudian kalau iki yang ekornya panjang diisi dengan pepet. Jadi suaranya nyo. Sudah kan? Hafal kan? Saya ulang ya. Ini yang tidak ada ekornya sama sekali. Kalau di Latin itu seperti huruf M. Ekor ada kepalanya. Nah, itu bacaannya nga. Kalau berisi ekor bacaannya ba. Kalau ekornya panjang dibacanya.
Kemudian kita diisi dengan pengangge suara. Ini bacaannya ngi, bi, dan nyi. Ini bacaannya ngu, bu, nyu. Yang ini nge, be, nye. Yang ini ngo, bo, nyu. Jadi sahabat-sahabat Nusantara yang memang suka sekali dengan aksara Bali, jadi di subscribe ya. Ingat, dipencet tombol subscribe, like, dan share tentunya ya. Apalagi yang baru-baru belajar supaya tidak ada remedi nanti di ulangan bahasa Balinya, bisa ditonton dari awal ya. Nah, coba kita sekarang membuat kata dari ngabadannya. Kira-kira apa kata? Ngabe, ngabe. Ngabe itu membawa ya. Kalau bahasa Bali ngabe, ngabe. Nah, ngabe ditulisnya ngaba, dibacaannya ngabe. Jadi ada huruf A di belakang dalam bahasa Bali itu dibaca e. Ngabe, membawa artinya. Nah, ini nggak isi pengangge aksara, jadi tinggal dihafalkan. Nga itu nggak isi ekor, kemudian kalau ba itu diisi dengan ekor. Ekor kuda kali ya. Ya, diisi dengan ekor ya, supaya kalian lebih gampang menghafalkan. Oh, yang ini nggak isi ekor nga, yang isi ekor itu ba. Nah, apalagi kira-kira? Ngaba, napi, bangun, bangau ya. Jadi kalau di bahasa Balikan bangun, bangun, ba, si taleng, bangun. Kalimat apa lagi? Kata apa lagi? Nya. Kalau nya apa? Nya. Nya. Bapes, ngabe sudah. Ngabe sudah. Bape sudah. Ada kata ngai. Ngai itu membuat. Ngai, berarti pakai taleng. Di sebelumnya kan sudah ngai. Ada kata lagi misalnya bisa. Bisa itu bisa. Tapi kalau di Bali dibaca bisa. Bisa berarti pakai ulu. Ingat, yang lurus itu se, yang isi mencolok ke dalam itu ja. Kan gampang kan? Kalau sudah kita menghafal dari kata-kata, dari huruf-huruf yang mirip ya. Nyame. Nah, masih ingat dengan aksara ma? Ingat? Yang isi angka 3-nya di depan itu ma. Nya itu yang ekornya panjang. Nya, me. Lagi nyepi ya. Kalau di Bali ada ini apa, hari raya nyepi. Jadi sepi di sini. Nye. Pepet apa taleng? Nye. Pepet taleng nye pepet berarti pakai pepet. Nyepi, yang lurus itu pi, yang bengkok itu we ya.
Ada kata lagi. Ngidu. Wengi, wengi, wengi. Kan sudah. Nah, ini yang tadi. Kalau pe itu lurus, kalau itu moncol ke dalam. Pepet. Ngi. Satu contoh lagi. Ayo, apa? Tungu. Tungu ya. Tahu tungu? Jadi binatang kecil yang ada di kalau kita di desa itu, di kampung itu punya tebe seperti apa ya, tebe itu ya. Jadi seperti kebun di belakang rumah itu biasanya ada tungu. Kalau pelihara ayam itu ada tungu. Kutunya si ayam itu tuh tungu namanya. Tungu. Jadi itu kayak H tapi isi moncol itu tu. Kalau tu berarti diisi dengan suku. Tungu. Ya. Nah, ini. Jadi ini contoh-contoh katanya sudah saya review kembali. Jadi di video kali ini saya membahas tentang ngabadannya. Nga itu yang tidak ada ekor sama sekali, nga. Nah, yang ini seperti huruf M, nga. Kemudian yang ada ekornya itu ba, yang ekornya panjang itu nya. Nah, ini dibaca, ayo. Ngi, bi, nyi. Ini ngu, bu, nyu. Ngi, nge, be, nye. Ini ngo, bo, nyo. Yang pepet nge, be, nye. Jadi saya tegaskan, tekankan kembali kalau bikin aksara Bali itu harus bulat. Jangan sampai ini ya lurus di belakangnya atau ada begitu. Nah, ini salah. Jadi ditarik ke dalam tuh supaya bentuk aksaranya bulat. Memate titiran kalau sebutannya di Bali. Nah, ini Ki sahabat Nusantara, saya tutup ini, kita baca bersama. Ini bacaannya ngabe, ngaba, dibaca ngabe. Ini bango, niki ngai, niki bisa, dibaca bisa. Kemudian niki nyame, saudara. Nyepi, hari raya Nyepi. Wengi, malam. Tunggu. Oh kan, jadi semua pinter sekali sudah sekarang ya. Jadi untuk mengingat kembali aksara-aksara lainnya yang mirip juga bisa kalian tonton video yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Dan ini adalah video yang kelima yang membicarakan tentang ngabadannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.